Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rukiatiningsih. Saya dari SMA Negeri 1 Kamal. Saya akan mencoba mengimbaskan program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum atau AKM. Sebelum saya menjelaskan apa itu AKM, karena AKM itu merupakan satu komponen utama di dalam asesmen nasional, saya akan terangkan terlebih dahulu AN. Ada 3 hal yang akan saya sampaikan di sini, yaitu tentang latar belakang, pengertian, dan instrumen utama. Yang melatar belakangi diadakannya AKM adalah hasil PISA yang menyatakan bahwa kemampuan belajar siswa itu sangat rendah, khususnya pada kompetensi bidang literasi membaca dan matematika. Nah, oleh karena itu, reformasi asesmen diperlukan untuk mendorong peningkatan kualitas pembelajaran, sehingga pada tahun ini 2021 asesmen nasional akan dilaksanakan untuk menggantikan UN yang dinilai kurang efektif untuk menilai mutu pendidikan. Apa itu asesmen nasional? Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar seperti literasi numerasi dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung. Komponen utama AN ada 3, yaitu asesmen kompetensi minimum yang mengukur kompetensi mendasar literasi membaca dan numerasi siswa. Kemudian yang kedua adalah survei karakter yang mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Dan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Ada 4 hal yang akan dibicarakan di sini, yaitu pengertian, tujuan, komponen instrumen AKM, dan pemanfaatan hasil AKM. AKM adalah penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Tujuan diadakannya AKM yaitu untuk mendapatkan informasi mengenai capaian murid terhadap kompetensi yang diharapkan. Yang kedua adalah untuk menghasilkan informasi yang memicu perbaikan kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya dapat meningkatkan hasil belajar murid. Komponen AKM ada 3, yaitu konten, yang kedua adalah tingkat kognisi, dan yang ketiga adalah konteks. Nah, yang dikatakan konten di sini adalah topik yang akan diukur. Nah, ada 2, yaitu literasi membaca dan numerasi. Pada literasi membaca ada 2 teks yang diukur, yaitu teks informasi dan teks fiksi. Sedangkan pada numerasi ada 4 bidang, yaitu bilangan, pengukuran, dan geometri, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Nah, yang kedua yaitu tingkat kognisi. Yang dikatakan tingkat kognisi adalah proses berpikir yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu masalah. Pada literasi membaca ada 3 proses kognitif yang digunakan, yaitu menemukan informasi, mencari dan menginterpretasi dan mengintegrasi, dan yang ketiga adalah mengevaluasi dan merefleksi. Sedangkan pada numerasi, proses berpikir yang digunakan adalah pemahaman, penerapan, dan penalaran. Yang dikatakan dengan konteks AKM adalah aspek kehidupan yang digunakan sesuai dengan konten yang diukur. Ya, di sini ada 3
konteks yang digunakan yaitu konteks personal, konteks sosial budaya, dan konteks saintifik. Nah, dari hasil AKM ini akan diketahui tingkat kompetensi siswa. Jadi pada tataran literasi ada 4 tingkatan, yaitu perlu intervensi khusus, dasar, cakap, dan mahir. Dikatakan mahir kalau murid mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi kualitas cara penulisan suatu teks, dan bersikap reflektif terhadap teks. Nah, begitu juga dengan tingkat capaian kompetensi pada tataran numerasi. Ada 4, yaitu perlu intervensi khusus, dasar, cakap, dan mahir. Dikatakan mahir kalau murid mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks serta non-rutin berdasarkan konsep matematika yang dimilikinya. Nah, hasil AKM ini akan digunakan sebagai pelaporan tingkat kompetensi yang dapat dimanfaatkan guru berbagai mata pelajaran untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas. Lalu yang kedua, guru diharapkan menyesuaikan pembelajarannya sesuai dengan tingkat kompetensi siswa. Nah, itulah Bapak Ibu hal yang berkaitan dengan AN dan AKM. Untuk Bapak Ibu mengetahui lebih banyak tentang apa itu AN dan AKM, mari kunjungi laman https Guru Belajar Kemdikbud dan daftarkan diri Bapak dan Ibu dengan mencantumkan nomor SIM PKP. Demikian Bapak Ibu pengimbasan yang saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.